Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri tuh mengenai episode ke-11-nya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, episode ke-11 kali ini tuh sendiri akan dimulai dengan pertarungan besar ya antara si Arisu versus Ayano Koji. Dimana pertarungan yang penting ini tuh sendiri hampir membuat Arisu hilang kendali. Ya, sesaat setelah memasuki ruang khusus, Arisu berkata kepada Ayano kalau ia sulit untuk tidur pada malam sebelumnya. Dan itu membuat dia merasa mengantuk pada pagi hari ini. Ya, sebab hari ini tuh adalah hari yang sangat Arisu ini tunggu-tunggu gitu kan, dimana ia menunggu untuk bisa membuktikan ucapannya sebagai orang jenius asli yang lebih unggul daripada jenius buatan seperti Ayano Koji. Ya, Arisu juga berkata kalau pertemuan mereka berdua itu di sekolah ini adalah suatu bentuk takdir yang tidak diduga. Dimana kebetulan tersebut itu membuat Arisu ini tuh bisa bertemu lagi dengan si Ayano Koji sejak pertama kali ia datang ke dalam White Room. Ya, meskipun dibilang kebetulan, tapi Arisu juga awalnya memang akan menemui si Ayano Koji. Dimana jika Ayano tidak masuk ke sekolah elit tersebut, maka Arisu hanya perlu menunggu selama 3 tahun dan datang dengan sendirinya untuk menantang Ayano Koji walaupun saat itu Ayano masih berada di dalam White Room. So, awalnya Ayano membalas kalau ujian kali ini itu sendiri tidak akan bisa memuaskan si Arisu, di mana kemampuan para komando ujian seperti mereka memiliki keterbatasan untuk bertarung langsung. Namun biarpun begitu, Arisu merasa keadaan ini tuh cukup pas, di mana Arisu juga tidak ingin kemampuan Ayano yang sebenarnya diketahui oleh orang lain. Maka setidaknya dengan keterbatasan ujian kali ini, Arisu berharap Ayano bisa semaksimal mungkin melawannya menggunakan bidak-bidak catur yang terbuat dari teman-teman satu kelasnya. Nah, singkat cerita, Hoshimiya Sensei datang dan menyarankan Ayano serta Harisu untuk duduk di meja komputer mereka masing-masing, di mana dari dalam layar muncul foto anak-anak kelas yang akan Ayano pilih untuk berpartisipasi dalam event yang telah disepakati masing-masing ketua. Di mana Ayano memilih event panahan, basket, tenis meja, lomba mengetik, dan juga tenis. Ya, ini adalah event yang akan mengandalkan kemampuan fisik dan juga keterampilan di dalamnya. Sedangkan untuk Harisu sendiri, ia memilih event catur, ujian bahasa Inggris, ujian teks modern, ujian matematika, ujian mental aritmatika, yang semuanya itu dipilih Arisu berbasis kecerdasan teoritis yang tinggi. Apakah ini akan jadi pertarungan otot versus otak? Menarik nih untuk kita tunggu. Nah, setelah 10 event ditentukan, seseorang bernama Sakagami muncul untuk melakukan lotre mengenai 7 event yang akan terpilih untuk menjadi perlombaan yang akan dilakukan oleh kedua kelas. So, sebelum gacha itu terjadi, Hoshimiya datang ke Ayano Koji, di mana ia mengatakan kalau Ayano sangat malang banget harus berhadapan melawan Arisu dari kelas 1A. Namun dengan santainya, Ayano tidak menjawab pertanyaan tersebut. Ya, dalam ujian kali ini tuh Hoshimiya Sensei dan juga Arisu adalah orang yang sangat berisik dan banyak bicara. Di mana saat event bola basket keluar sebagai perlombaan pertama, Arisu terus-terusan mengatakan hal-hal yang menggoda Ayano dengan mengatakan kalau Ayano adalah bonekanya si Horikita. Di mana komando sebenarnya dalam ujian kali ini tuh adalah si Horikita. Ya, awalnya Ayano hanya diam dan tetap bersikap tenang, namun pada akhirnya Ayano pun mengatakan kalau ia disuruh Horikita diam saat bertemu dengan si Arisu, di mana semua yang dia lakukan adalah perintah si Horikita. Ya, mendengar hal tersebut, Arisu mulai tertawa dan mengolok-olok Ayano Koji. So, sebenarnya hal itu sengaja Arisu lakukan agar para guru tidak curiga dengan kemampuan Ayano Koji. Dimana jika Ayano melakukan hal-hal yang luar biasa pada ujian kali ini, Ayano tidak akan dicurigai dan orang-orang akan menganggap kalau semua itu adalah rencananya si Horikita. Ya, hal itu cukup efektif ya untuk Hoshimiya Sensei yang ternyata termakan dengan percakapannya si Arisu. Bahkan Sakagami sebagai orang yang mengawasi jalannya pertandingan sampai geleng-geleng kepala melihat Ayano yang membocorkan rencananya di depan muka musuh. Nah, hal mengejutkan lainnya muncul saat pertarungan basket dimulai, di mana Sudo sebagai anak kelas C yang jago banget dalam bermain basket malah tidak dimainkan oleh Ayano Koji sebagai starter pada pertandingan pertama. Ya, dengan mengandalkan anak kelas yang lainnya gitu kan yang lebih atletis, Ayano yakin kalau pertandingan kali ini itu sendiri mereka akan menang, sedangkan Sudo dipersiapkan untuk event selanjutnya. Namun rencana itu tidak berjalan sempurna, di mana saat babak kedua Sudo masuk ke pertandingan setelah melihat kemampuan basketnya si Kito dari kelas A menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya, dan tekanan itu
membuat Ayano mulai memasukkan sudo dan akhirnya kelas C memenangkan pertandingan basket di perlombaan pertama. So, beralih ke pertandingan selanjutnya, yaitu pertandingan mengetik, di mana Ayano mengajukan anak bernama Sotomura Hide yang jago dalam hal mengetik, dan kelas C pun akhirnya menang lagi. Ya, otakku dari kelas C nih bos, senggel deng gitu kan. So, masuk ke event ketiga, di mana perlombaan ujian bahasa Inggris pun akhirnya dimulai. Ya, di sini Ayano tidak bisa berbuat banyak ya, mengingat nilai pelajaran bahasa Inggris di kelas C rata-rata tidak cukup kuat. Di mana awalnya Ayano mau menggunakan Horikita, namun ia mengurungkan niatnya dan membiarkan kelas C kalah di pertarungan kali ini dengan mengutus orang-orang yang tidak akan berpartisipasi dalam event berikutnya seperti K dan juga Sato. Dan skor sekarang menjadi 2-1 untuk keunggulan kelas C itu sendiri. Nah, masuk ke pertarungan keempat, yaitu pertarungan ujian matematika, di mana Yukimura dan Hirata menjadi andalan Ayano Koji pada pertarungan kali ini. Namun kelas C pun kalah lagi gitu kan, di mana skor sekarang menjadi 2-2. So, perlombaan kelima pun akhirnya dimulai, di mana di sini event yang berlangsung adalah mental aritmatika, di mana Ayano mengandalkan Matsushita dan Lord Koenji untuk berhadapan dengan si Katsuragi. Ya, Ayano berharap kalau Matsushita bisa mengatasi masalah ini jika terjadi hal buruk, karena Ayano cuma bisa mengharapkan kalau Koenji mau serius. Ya, intinya tinggal ke moodnya si Koenji aja gitu kan. Dan dari kelas A sendiri, Katsuragi maju untuk event yang ia kuasai kali ini, dimana di sini pemenangnya adalah anak kelas A yang memenangkan event tersebut karena Katsuragi maju dengan full power akibat ancaman dari si Arisu. Dan Koenji hanya ingin menjawab satu soal sulit aja di akhir pertandingan. Ya, Koenji tidak ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan mudah karena dia hanya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit yang tidak bisa dijawab oleh orang lain. Dan itu adalah soal yang tidak bisa dijawab semua peserta, tapi Koenji bisa menjawab pertanyaan sulit tersebut. Tapi biarpun begitu, nilai akhir tetap membuat kelas C kalah. Oh ya, untuk pertandingan kelas B versus kelas D itu sendiri telah berhasil dimenangkan oleh kelas D ya, kelasnya si Ryuen. Dengan rencana si Ryuen yang lumayan licik banget lah gitu kan, dengan membuat anak-anak kelas B yang ikut berpartisipasi dalam perlombaan itu tidak bisa ikut gitu kan, karena perutnya mules, mencret terus gitu kan, sering ke toilet. Dan akhirnya itu membuat ya kelas Shinsenose harus menyerah terhadap pertarungannya melawan si Ryuen. Nah, balik lagi ke pertarungan Ayano versus Arisu, di mana pada perlombaan ke-6 event panahan akhirnya dimenangkan oleh kelas C dan Akito keluar sebagai pahlawan dalam pertarungan kali ini. Dan pertarungan terakhir pun adalah lomba permainan catur, di mana Ayano memakai Horikita dan Arisu menggunakan Hashimoto untuk maju. Namun setelah permainan berjalan cukup sengit, Arisu memutuskan untuk mengambil alih dan ikut berpartisipasi di dalamnya dengan menggantikan Hashimoto dalam melawan si Horikita. Ya, tentu aja hal ini tuh dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer super canggih miliknya sekolah elit tersebut. Dan sejak saat itu Horikita merasa tersudutkan. Dan saat menerima sinyal dari Ayano, akhirnya Horikita pun melakukan pergantian dengan Ayano. Ya, pertarungan singkat antara Ayano dan Arisu pun sangat memukau semua orang, bahkan membuat Hashimoto dan Horikita yang tidak bisa percaya apa yang mereka lihat gitu kan. Setiap langkah yang diambil oleh kedua pihak itu penuh dengan kehati-hatian. Namun semua berakhir saat bidak Ayano melakukan kesalahan dalam mengambil langkah. Ya, hal ini itu disebabkan oleh campur tangannya si Tsukishiro yang telah menyabotase sistem di sekolah tersebut, yang membuat perintah Ayano ke bidaknya tidak berjalan seperti apa yang Ayano mau. Dan itu menyebabkan kekalahan untuk kelas C sendiri. Nah, aku pikir kemungkinan besar episode ke-11 kali ini tuh akan ditutup dengan kekalahan kelas C melawan kelas A, yang mana sisa volume ke-11-nya itu sendiri akan dilanjutkan pada episode ke-12-nya itu sendiri. Tapi ya semoga aja sih nanti episode ke-11-nya tetap epic gitu kan, karena memang banyak banget hal-hal yang bakalan terjadi nanti di episode ke-11-nya. Dan ya, episode ke-11 kali ini tuh akan kembali tayang nanti pada tanggal 13 Maret 2024, hari Rabu malam Kamis. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation lah gitu kan, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun rada-rada premium sih. Dan ya, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jane.